bayangan raksasa bernama Inter Milan. Bayangkan ini, Stadion San Siro yang bergemuruh, dibanjiri cahaya malam, diwarnai nyanyian ribuan pendukung yang bersatu dalam satu harapan, Inter Milan kembali meraih kejayaan. Namun, di balik sorotan lampu dan semangat para tifosi, terdapat kisah klub yang sedang berdiri di antara dua dunia, masa lalu yang penuh kejayaan dan masa depan yang belum tentu cerah. Jika kita baru mengenal Inter Milan karena kemenangan spektakuler mereka di final Liga Champions, atau justru kekalahan memalukan 5-0 dari Paris Saint-Germain, maka bersiaplah. Ini bukan sekedar tim sepak bola, ini adalah simbol kebesaran yang sedang diuji oleh waktu, taktik, dan keuangan global. Berjumpa kembali bersama anak bangsa dalam review Inter Milan di panggung Piala Dunia antar klub yang akan mulai digelar pada hari Minggu depan. Inter Milan La Beniamata, si tercinta. Tim ini bukan pendatang baru dalam lanskap sepak bola Eropa. Mereka telah 2 kali tampil di final Liga Champions dalam 3 tahun terakhir dan berada di peringkat ketiga dalam koefisien klub UEFA, hanya di bawah Real Madrid dan Bayern Munich. Ini bukan kebetulan, ini adalah konsistensi. Tapi, seperti dalam semua kisah epik, datanglah saat di mana langit cerah berubah menjadi mendung. Musim 2024-2025 adalah musim yang membuat fans Inter menggigit bibir. Mereka hanya terpaut 1 poin dari gelar Serie A, kandas di Coppa Italia, gagal di Supercoppa, dan yang paling menyakitkan dibantai PSG di final Liga Champions. Simone Inzaghi, pelatih yang pernah diagung-agungkan sebagai jenius taktik, kini telah meninggalkan panggung Serie A untuk menuju Gurun Arab bersama Al Hilal. Kepergiannya menandai akhir sebuah era. Sebagai pengganti muncul sosok familiar Christian Cifu. Legenda lini belakang Inter dari era keemasan Jose Mourinho kini mendapat panggung untuk membuktikan diri sebagai pelatih. Cifu yang sempat melatih Parma kini memikul beban sejarah dan harapan. Ini bukan sekedar promosi, ini adalah panggilan takdir. Serie A sendiri sedang mengalami kebangkitan identitas. Tidak lagi dikenal sebagai liga yang lamban dan penuh pemain tua, kini Serie A menampilkan wajah baru yang energik dan taktis. Meskipun belum bisa menggeser dominasi Premier League atau La Liga, Serie A sedang dalam proses reinkarnasi. Di tengah arus pembaruan itu, Inter tetap menjadi jangkar sejarah dan eksperimen masa depan. Dengan nilai pasar lebih dari 677 juta euro, skuad Inter memiliki kekuatan. Namun angka tak bisa menyembunyikan krisis. Kepemilikan klub berubah setelah perusahaan Tiongkok Sunsing gagal membayar utangnya. Kini Inter berada di tangan Oaktree Capital Management, entitas investasi dari Amerika yang lebih tertarik pada neraca keuangan daripada derby Milan. Langkah pertama Oaktree, pemotongan gaji pemain lebih dari 140 juta euro. Sebuah sinyal bahwa era baru bukanlah era pengeluaran besar, melainkan pengetatan sabuk. Meski badai datang, Inter masih berdiri tegak berkat para jagoannya. Lautaro Martinez, penyerang tajam dengan hampir 100 gol Serie A dalam 5 musim, tapi ia masih dihantui bayang-bayang kegagalan di panggung terbesar. Nicolo Barella, gelandang bertenaga kuda, penghubung antara lini tengah dan depan, seimbang, kreatif, dan tangguh. Alessandro Bastoni, pemuda dari Atalanta yang kini jadi palang pintu pertahanan, masih muda namun dewasa dalam membaca permainan. Denzel Dumfries, bek sayap yang eksplosif, kini berkomitmen hingga 2028 siap menjadi motor di sisi kanan lapangan. Di bawah Inzaghi, Inter menguasai pertandingan, penguasaan bola tertinggi, jumlah tembakan terbanyak, dan passing rapi. Tapi di Liga Champions, mereka bisa bertransformasi menjadi tim yang sabar menunggu dan menyerang balik. Sebuah adaptasi taktis yang mencerminkan fleksibilitas seorang pelatih kelas dunia. Namun, pertanyaannya kini adalah, bisakah gaya ini diwariskan kepada Cifu?
Inter akan tampil di Piala Dunia antar klub turnamen global yang kini memiliki bobot lebih besar. Turnamen ini adalah kesempatan emas untuk menebus kegagalan Eropa dan mendefinisikan kembali status mereka sebagai raksasa dunia. Meski skuad mereka tua, rata-rata usia hampir 30 tahun, dan hanya 6 dari 26 pemain yang berkewarganegaraan Italia, Inter tetap melaju dengan identitasnya, internasional, ambisius, dan penuh warisan. Sang mantan bek tangguh yang pernah mengangkat trofi Serie A bersama Inter kini tak lagi berdiri di lapangan, melainkan di pinggirnya sebagai pelatih kepala. Dan di bawah kepemimpinannya, Inter Milan kini bersiap untuk menaklukkan panggung global Piala Dunia antar klub FIFA di Amerika Serikat. Dalam daftar yang diumumkan dengan penuh antisipasi, Cifu memilih 33 pemain terbaik yang akan mewakili bendera hitam dan biru di tanah asing. Daftar ini bukan sekedar kumpulan angka di atas kertas, tapi ini adalah pasukan, prajurit, harapan, dan mungkin pelipur lara dari musim yang menyakitkan. Musim 2024-2025 ditutup tanpa satupun trofi untuk Inter, sebuah luka yang belum sepenuhnya sembuh. Dan kini, Piala Dunia antar klub bukan hanya ajang kompetitif, ini adalah panggung penebusan. Sebuah kesempatan untuk kembali dihormati, sebuah panggilan untuk bangkit. Dua rekrutan musim panas, Luis Henrique dan Petar Sucic, telah resmi masuk skuad. Keduanya bukan hanya sekedar tambahan, melainkan simbol pembaruan. Luis Henrique, pemain muda yang didatangkan dari Marseille, akan mengenakan nomor 11, menggantikan Joaquin Correa. Sementara Sucic, gelandang yang menjanjikan, mengambil nomor 8 yang sebelumnya dikenakan oleh Marko Arnautovic, yang kini telah meninggalkan klub. Mereka muda, mereka lapar. Dan mereka membawa janji bahwa masa depan Inter tidak harus selalu berakar pada masa lalu. Menariknya, daftar pemain ini juga mencakup nama-nama yang masih dibayangi cedera seperti Hakan Çalhanoğlu dan Jan Bisek. Ini adalah tanda kepercayaan bahwa peran mereka dalam skuad lebih dari sekadar kondisi fisik. Mereka adalah bagian dari identitas tim ini, bahkan saat mereka belum siap bermain. Namun, seperti halnya sepak bola selalu memberi dan mengambil, Inter harus menerima kenyataan pahit. Antoine Bonni, target transfer penting yang sempat dikaitkan dengan klub, gagal didatangkan sebelum turnamen. Satu pintu tertutup, namun itu hanya membuat yang lain terbuka lebih lebar. Christian Cifu mungkin belum punya banyak jam terbang di dunia manajemen level atas. Tapi satu hal yang pasti, dia bukan orang asing bagi tekanan, bukan orang asing bagi medan tempur. Dia pernah berdiri di antara badai dalam jersey Inter, dan kini dia berdiri lagi, kali ini memimpin. Dia tahu betul betapa beratnya membawa nama Inter, tapi dia juga tahu, dari pengalaman dan rasa sakit, lahirlah tekad. Saat pesawat Inter lepas landas menuju Amerika Utara, mereka tak hanya membawa koper dan strategi. Mereka membawa beban sejarah dan cita-cita ribuan fans yang menunggu perubahan arah nasib klub tercinta. Piala Dunia antar klub 2025 mungkin hanya satu turnamen di kalender FIFA. Tapi bagi Inter, ini bisa jadi awal dari kisah baru, kisah tentang pembuktian, tentang keberanian mempercayakan klub besar kepada tangan yang baru, dan tentang seberapa kuat sebuah tim bisa berdiri setelah jatuh. Apa yang terjadi pada Inter mungkin akan menjadi cermin bagi masa depan klub-klub seperti Manchester City, PSG, atau Newcastle. Ketika dana kekayaan negara tak lagi mengalir tanpa batas, ketika utang dan neraca mulai menghantui, bisakah mereka bertahan seperti Inter? Inter tidak sempurna, mereka punya masalah, tapi mereka masih bertarung. Dan mungkin itulah makna sesungguhnya dari sebuah klub sepak bola. Bukan hanya menang, tapi tetap berdiri saat badai menerpa. Inter Milan adalah kisah tentang kemuliaan masa lalu, perjuangan masa kini, dan ketidakpastian masa depan. Mereka bukan hanya tim sepak bola, mereka adalah simbol dari perubahan zaman, dari kekayaan, ambisi, kegagalan, hingga kebangkitan. Apakah mereka akan kembali menguasai dunia, atau justru tenggelam dalam arus modernisasi yang kejam? Satu hal yang pasti, dunia akan terus menonton dan San Siro akan terus bernyanyi Forza Inter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.